Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanaklana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, yaitu kegiatan climbing alias panjat tebing. Untuk lokasinya kami akan melakukan climbing di tebing 90 Citatah yang berada di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sebuah lokasi panjat tebing yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para penggiat climbing di Jawa Barat, khususnya bagi yang berasal dari daerah Bandung dan sekitarnya. Di Citatah sendiri terdapat 3 lokasi tebing yang sering digunakan sebagai lokasi climbing, yakni tebing 45, tebing 125, dan tebing yang kami kunjungi kali ini yaitu tebing 90. Menurut keterangan yang saya dapatkan dari Wikipedia, kabarnya tebing 90 Citatah ini memiliki jenis batuan kars atau kapur dengan ketinggian sekitar 90 meter dari permukaan tanah. Seperti halnya tebing 45 dan tebing 125, tebing 90 ini juga terletak di daerah sekitar pabrik penambangan batu kapur. Dan kabarnya, tebing 90 ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibanding tebing yang lain. Tebing yang memiliki nama resmi Gunung Pabeasan ini memiliki permukaan yang cenderung rapuh. Buat kalian yang mungkin ingin mencoba kegiatan ini, kalian bisa tanya-tanya langsung sama guide yang memandu kami kali ini, yaitu Kang Korut dan Kang Dede. Untuk informasi kontak guide-nya serta link koordinat lokasi tebingnya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika di video kali ini tidak akan banyak yang saya sampaikan melalui narasi seperti biasanya. Semoga kalian tetap bisa menikmati video ini, dan semoga video ini bisa tetap menghibur dan tetap bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi rencananya hari ini kita mau panjat tebing teman-teman. Ini saya lagi di tebing 90 daerah Citatah, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk kali ini kita ngumpul rame-rame. Ada Anovi sama Teh Erika dari channel Ini Gunung, terus ada Kang Randy Majid Vlog juga. Di atas juga ada Kang Adam Arsy Petualang, terus ada Aboding juga, Aboding Adventure, terus ada Papa Ben, ada Bang Panji Buana juga. Ramai pokoknya. Kita ngumpul semua semalam. Jadi saya semalam sampai sini tuh jam 7 malam. Tapi saya nggak dokumentasi soalnya pas saya nyampe sini tuh hujan deras banget teman-teman. Kita nyampe jam 7 malam, kita camping di atas. Dan hari ini, hari Minggu, kita baru mau manjat teman-teman. Ini untuk tarifnya untuk manjat tebing di sini tuh cuman bayar parkir doang. Saya lihat tadi di pelang di warung. Itu untuk mobil 15.000, sementara untuk motor itu 10.000 rupiah. Itu di luar guide ya. Kalau guide saya belum tahu, nanti saya nyari tahu sama Anovi, soalnya Anovi yang itu guide-nya teman-teman, yang keep si guide-nya. Kita pakai guide ya, guide sekalian sama peralatannya kita sewa juga. Jadi kita gak cuma sewa guide tapi juga sewa peralatannya, soalnya kita nggak punya juga. Kayak gitu teman-teman. Dan ini pengalaman pertama saya memanjat tebing ya. Ini nih tebing-tebing kayak gini. Nanti di atas ada jalurnya, udah dipasang tali-tali gitu. Jadi kita mau manjat di tebing-tebing. Ini situs peninggalan yang sangat bersejarah ya di Bandung Barat. Ini kabarnya terbentuknya itu sekitar 5 juta tahun yang lalu kalau nggak salah. Bentuk menjadi daratan. Oke kalau gitu teman-teman, ikutin terus. Sekarang kita mau menuju ke atas tempat kita camping semalam di sana. Karena udah ada teman-teman. Kang Adam, Kang Boding, terus Papa Ben, Bang Panji. Pokoknya rame-rame kita sekarang. Oke, ikutin terus. Nah teman-teman, ini tenda kita. Kita camp di sini semalam. View-nya ke sana tuh, mantep. Itu katanya itu Stone Garden. Nah kita mau panjat tebing di sini nanti. Oh, mantap. Oh, itu Bang Panji Buana, ini Bang Babus nih kameramennya Aboding. Itu Abodingnya lagi cek ombak. Cek ombak, Kak. Cek ombak. Wah mantap. Nah ini untuk peralatannya teman-teman. Juara. Nah ini guide kita nih. Guide kita. Kita pakai 2 guide. Nah ini salah satunya. Paling payung dah. Ini udah 4 belum? Sebelum berkegiatan seperti yang tadi saya sampaikan, tentunya ada beberapa hal yang mesti kita ketahui.
Nah, tentunya yang pertama bahwa kegiatan di alam terbuka atau kegiatan mendaki gunung ada 2 teknik. Nah, pagi ini kita akan menggunakan tipenya scrambling. Mendaki gunung tapi sudah mulai ada pergerakan. Tangan, kaki, pegangan batu, pegangan apapun lah yang kiranya aman kita untuk berkegiatan. Nah, selanjutnya barang tentu yang lebih tidak kalah pentingnya lagi, kita harus mengenal dulu yang namanya APD ya, alat pelindung diri ataupun safety gear. Nah, di pagi ini tentunya kita sudah memakai, ada sebagian yang sudah memakai yang namanya tali tubuh atau sheet harness seperti ini ya. Kedua, nanti ada hostel yang udah dipasang sama Kang Korut. Nah, ini selanjutnya lagi nanti ada helm sebagai pelindung diri, takut ada bebatuan kecil ataupun besar yang tidak memungkinkan ataupun mungkin terjadi. Maksudnya kita harus memakai helm ya. Yang lain-lainnya nanti menyesuaikan di season kedua ya, teman-teman, supaya nanti dari mulai pengenalan alat dasar, fungsinya seperti apa ataupun cara kegunaannya seperti apa, jangan sampai nanti kita berkegiatan keliru ya. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan, teman-teman. Nanti Kang Korut akan sedikit simulasi bagaimana nanti kita kegiatan scrambling. Di sini kita sudah terpasang di jalur tabletop ini, sebetulnya sudah terpasang seling baja. Ada seling baja sudah terpasang sampai dengan puncak. Nah, nanti kita simulasikan di sini memakai tali statik ya, tali karamanta statik. Nah, nanti teman-teman bisa diperhatikan, nanti Kang Korut akan mempraktekkan bagaimana kalau kita sudah mulai bergerak, apa saja ataupun bagaimana cara fungsi alat itu kita gunakan. Yang itu harus kita terpasang dua-duanya. Nah, mulai bergerak. Nah, sudah bertemu angkor kedua, hostel pertama dipindah, hostel kedua jangan. Nah, kalau hostel pertama sudah pindah pada saat bergerak, nah ini masih tetap aman. Jika kita lupa ataupun kita terlupakan, nah, udah kepasang, lalu mulai bergerak kembali, hostel kedua dipindah, kita bergerak lanjut ke angkor selanjutnya. Ketemu lagi dengan angkor, kita pasang kembali hostel pertama. Setelah merasa aman, hostel sudah terpasang, lalu hostel kedua kita pasang kembali. Kita mulai bergerak kembali ke angkor ataupun ke tahapan-tahapan yang terus lebih lanjut ya. Selanjutnya seperti itu, kawan-kawan. Puncak. Baik, kita awali dengan doa dulu, kawan-kawan. Sebelum kita berkegiatan, antara baik dan bagusnya, apapun itu kegiatan kita, awali dengan doa. Doa disesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa untuk kita yang ada di sini akan berkegiatan. Doa untuk keluarga kita yang ada di rumah. Doa untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun sudah tiada. Doa untuk negeri ataupun negara kita tercinta. Bagi yang beragama Islam, Al-Fatihah. Ya, selanjutnya kita stretching dulu lah, pergerakan ringan saja, statik aja di sini. Kita memulai dulu dari kepala terlebih dahulu. Kepala ditarik ke kanan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kenapa nggak ikut Bang Panji? Yang kuning tuh kan tadi. Takut kejang-kejang. Kejang katanya teman-teman. Ya, jadi emang ini curam banget teman-teman kalau misalkan kalian punya apa namanya, trauma ketinggian ya, fobia ketinggian kayak Bang Panji ini, emang nggak terlalu disarankan ya untuk memaksakan kayak gitu teman-teman. Tapi kalau gitu ikutin terus. Pelan dok, jalan dok. Berarti yang nggak ikut Bang Fokus sama Panji, jalan Papa Ben, bawah. sama istrinya ini, Kang Randy. Standby di tenda tuh. Nah teman-teman, sekarang tadi setelah kita berdoa, kemudian pemanasan, dan yang terakhir kita simulasi tadi udah beres. Sekarang kita mulai scrambling dulu. Jadi kita nggak langsung climbing di tebing yang vertikal sana, enggak.
Jadi kita scrambling dulu ke atas. Mau lihat view-nya kayak gimana. Jadi turun dari atas baru kita climbing manjat nih, cosplay Spider-Man di sini. Sekarang kita enggak dulu maksudnya. Pertama kita ke atas dulu sih, scrambling. Dia untuk track scrambling ini enggak se-vertical itu. Jadi masih zigzag gitu si rutenya. Oke, kalau gitu ikutin terus. Ya teman-teman, ini saya nemu area yang bisa dibilang agak aman lah untuk sambil nge-vlog gitu. Mantap sih. Tuh, saya yang pertama kali melakukan kegiatan ini tentunya kaget ya. Ngeri juga rasanya teman-teman. Jadi memang kalau misalkan buat yang punya trauma ketinggian ini sangat gak disarankan kegiatan ini karena ya tinggi banget teman-teman tuh ke belakang lihat. Jadi takutnya vertigo atau gimana? Pingsan, kejang-kejang, bahaya banget. Nah, yang saya rasain ini suka lupa mindahin karabiner teman-teman. Ya kan saya belum terbiasa ya. Itu pertama kali ini saya panjat tebing, jadi pas maju ketika dapat pembatas kayak gini, itu suka lupa mindahin karabiner. Oke, kalau gitu ini mulai curam lagi. Ikutin terus. Daps. Iya. Ini bagus. Ini bentar lagi nyampe ke tabletop. Tuh di sana kalau kelihatan itu ada meja sama kursi. Itu namanya tabletop. Mang Babus kenaon di ditu anjir. Sorangeun. Nah, foto. Alhamdulillah. Enak ini. Alhamdulillah. Seperti itu. Kayaknya lewat kiri ya, enak ya? Lewat kanan. Kanan ya? Oh, kanan. Open table kita, open table. Sampai di tabletop teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeay. Pahaman, Pak. Sampai di tabletop. Open table langsung pesan aja. Grab. Kenapa disebut tabletop? Karena ada meja di ketinggian. Tadi kita start jam 8 ya dari bawah. 34 menit, 35 menit lah. 35 menitan ya. Ya. Kalau di saya 40, tapi kan berhenti lama. Cuman Berapa coba jaraknya? Yang pertama ini 100 meter. 200, Setengah jam. 270. Kadang. Tuh itu mejanya. Mas, kadang. Sampai tadi dari pas sebelum. Ada dan. Mantap Belum tuh. View-nya keren. Saya malah Tadi kabur dia, tebing itu. Mana? Bagus aja pohon hiji.
Mau nambah lagi? Selamat. Luar biasa. Akhirnya. Terima kasih sudah mengajak kita ke sini. Kemana? Kang Korut teman-teman, salah satu guide kita pakai dua guide teman-teman, Kang Korut sama Kang Dede. Ini buat kalian yang minat juga nih buat melakukan aktivitas climbing ya, kalian bisa pakai jasa guide-nya ini nih, Kang Korut sama Kang Dede ya. Ini biasanya tarifnya berapa Kang kalau misalkan kayak gini? Di telepon aja. Telepon aja, nanti saya kontaknya saya sertakan di bawah ini ya. Kalian tanya-tanya sendiri biar enak gitu. Ya. Kayak gitu teman-teman ya, kalau kalian minat. Ini kan kalau misalkan pakai guide ini sekalian sama alat-alatnya ya. Ya. Perlengkapan dari kita. Perlengkapan dari si kakangnya. Enak pokoknya teman-teman. Kalian harus coba kegiatan ini. Mantap lah buat pengalaman. Deg-deg ser pokoknya. Tuh, wah, view-nya bagus tuh. Mantap-mantap. Yang lain udah pada turun. Sebagian. Terika sama anaknya sama Anovi turun batu itu tuh, yang camping di bawah. Boding masih ini ngambil foto-foto produknya. Dan ini Kang Randy lagi ngahulang mikiran turun gimana cina. Santai lutut. Ya teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai bawah lagi. Perjalanan mengerikan sudah berakhir sekarang. Tuh tenda kita di bawah, kelihatan deket banget yang plastik biru itu tuh. Oke, alhamdulillah senang sekali, lega rasanya bisa sampai di titik ini lagi nih. Sampai di bawah lagi. Saya tegang banget ini, pas turun itu tegangnya 2 kali lipat ya, ngerinya 2 kali lipat daripada naik. Naik itu ngeri emang, cuman nggak terlalu ngeri, nggak sengeri pas turun. Mantap teman-teman, kalau gitu kayaknya kita sekarang mau istirahat dulu di tenda di bawah. Bisa istirahat, ngopi-ngopi, sebat segala macem. Mantap. Nah teman-teman, kita udah di tenda lagi ya. Ini lagi siap-siap nih buat makan sama istirahat bentar ya, sebelum kita lanjut manjat-manjat lagi cosplay Spider-Man. Berapa sih? Oh, setengah 11. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Alhamdulillah siang ini tadi di season pertama kita sudah berkegiatan ke tabletop dengan teknik scrambling. Terus di season kedua ini kita akan melakukan kegiatan panjat tebing atau rock climbing seperti yang ada di depan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita berkegiatan, tentunya silakan nanti berkegiatan, berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Akan tetapi ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Pengenalan tentang perlengkapan yang akan kita pakai. Yang pertama,
Nah, sepatu. Nah, kalau untuk kegiatan penjat tebing, sepatunya khusus karet ya. Biasanya kalau kita memakai sepatu trekking nomor 41 berarti turun 1 nomor. Jadi 40 gitu ya atau 39. Nah, karena sepatu ini hanya bisa digunakan ujung sama tumit. Ya, karena pijakan. Tadi pijakan-pijakan yang jadi memakainya lebih bijaksana gitu ya. Nah, kalau sepatu seperti ini tidak boleh kotor, jangan menginjak tanah karena untuk menghindari licin. Yang kedua tadi sudah ada seat harness sudah terpasang teman-teman. Yang ketiga ada magnesium karbonat yang sering digunakan oleh olahraga angkat besi. Jika tangan kita sering licin dan sebagainya, kita menggunakan ini supaya pegangan-pegangan yang nanti akan teman-teman lakukan tidak licin. Kita akan pakaikan ke sini. Selanjutnya kita menggunakan tali dinamis, ya, talinya elastis. Jadi ada daya kejut jika teman-teman jatuh. Kenapa tidak menggunakan tali yang tadi statik? Kalau yang hitam tadi statik ya, keras. Kalau yang membuat manjat ini lebih lentur. Jadi ada daya gerakan, dayunan, menyot. Nah, kita menggunakan simbolnya simbol 8 ganda, ya, memakai karabiner 1 atau bisa 2. Biasanya kita memakai simbolnya yang sering kita lakukan adalah simbol angka 8 atau simbol 8 ganda atau simbol kelinci. Yang selanjutnya lagi di sini ada, tadi sudah disampaikan, ada pelindung kepala, helm, menghindari jika kita terjatuh benturan dari tebing-tebing yang teman-teman lihat. Nah, selanjutnya lagi teknis dasarnya teman-teman sama seperti hanya kita memanjat tangga, gerakannya balance ya, ada pegangan, ada pijakan seperti ini. Cari pijakan pegangan yang kira-kira nyaman. Selanjutnya pergerakan menyesuaikanlah nyamannya seperti apa. Jangan terlalu jangkauan tinggi, jika tidak terjangkau disesuaikan dengan medan yang teman-teman lihat. Banyak celahan ya, banyak celahan atau pijakan yang nanti menyesuaikan. Nah, terus yang selanjutnya di sini nanti teman-teman memanjat akan diamankan oleh seorang belayar, Kang Korut nanti ya. Nah, Kang Korut di situ tugasnya untuk mengamankan. Saat teman-teman nanti bergerak memanjat ke atas ataupun nanti sebaliknya turun, nanti Kang Korut akan konsentrasi bagaimana pergerakan nanti teman-teman kemana arahnya ya. Terus komunikasinya yang lebih penting lagi antara belayar dengan pemanjat komunikasinya harus terjalin dengan baik ya. Seperti halnya kita sudah mulai memanjat, belay on. Nah, nanti si belayar akan menjawab ya, on belay. Nah, jadi kita sudah siap-siap mau memanjat. Nanti kalau mau turun, lalu kita mau turun ya, turun. Atau kalau kita mau tarik, pull. Kalau kita sedikit kendor, loss. Nah, nanti komunikasinya seperti itu. Jadi antara belayar dengan pemanjat itu, walaupun tidak usah menoleh ke belakang, kita cukup komunikasi aja. Nanti si belayar biasanya akan lebih fokus. Jadi segala kemungkinan terjadi, jangan takut karena ada pengamanan dari seorang belayar ini. Nah, itu sementara dari sisi pengenalan alat yang ada di sini. Sebetulnya saya membawa perlengkapan lain sih ya. Seperti pengaman sisip tadi, bagaimana membuat angkor untuk perintisan dan sebagainya. Akan tetapi ya kalau waktunya memungkinkan, bisalah material di dalam GOG gitu ya. Nah, itu saja barangkali. Ada tambahan dari Mang Korut barangkali? Tambahan paling nanti pada saat manjat di sini ada pengaman permanen ya, yang besi-besi itu. Diusahakan si pengaman besi itu jangan dipegang. Karena pada saat jatuh potensinya tangan kita yang akan patah, gitu, terjepit di situ. Yang kedua, pada saat turun usahakan badan itu dijauhkan dari tebing. Caranya dengan menolakkan kaki. Jadi kita seperti mau tidur aja gitu. Tidur, kakinya jauh. Sambil jalan mundur gitu ya, mundur belakang. Itu sih dari saya. Oh, satu lagi. Posisi tali nanti pada saat manjat, posisi tali diusahakan di depan. Selalu di depan kita. Jangan
tali ada di belakang begini. Satu lagi belakang sini jangan. Karena ini potensinya apa? Kita akan jatuh berputar gitu. Nah, itu yang agak bahaya. Mungkin itu aja sih dari sisi safety untuk panjat tebing. Untuk tali ini untuk beban maksimalnya 2,5 ton. Jadi jangan khawatir lah. Kita manusia paling berapa bang? 100 ya paling berat. Nah 100 kalau misalkan dengan gaya gravitasi itu mungkin sampai 1000 lah. Iya. Karena kan ada gaya gravitasi beban 100 kali 10. Nah, Ya, itu masih 0,1%. masih 1,5-nya kekuatan talinya. Oke aman. Baik. Selanjutnya kalau yang mau nyoba akan duluan. Nanti Keringet aja. Teman-teman, akhirnya giliran saya tiba. Kita terakhir. Soalnya ngumpulin nyalinya lah. Alhamdulillah, semoga bisa teman-teman doain. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang batu, pegang batu, talinya lepas. kali lepas. Tangan juga kali di dalam. Ayo, trek 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 trek. Wah, akhirnya. Alhamdulillah ya Allah. Hatur nuhun Kang. Kata-kata Mang, kumaha Mang? Berpisan teman-teman. Pokoknya buat kalian yang memiliki trauma ketinggian, janganlah. Tunggu. Parah. Gimana? Setelah menonton video ini apakah kalian tertarik untuk mencobanya juga? Makasih ya buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zanaklana. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.